Oke Bapak Ibu, kita mulai aja ya supaya waktunya efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita mulai, kebiasaan baik kita berdoa dulu. Dipimpin oleh salah satu Bapak Ibu yang bersedia, mangga untuk memulai tatap muka pertama di kegiatan pendampingan PGP Jawa Barat ini. Boleh Bapak Ibu yang bersedia untuk memimpin doa secara singkat supaya kegiatan tatap muka ini berjalan dengan lancar. Oke, karena di sini banyak Ibu Siti ya. Boleh salah satu perwakilan Ibu Siti untuk memimpin doa sebetulnya. Enggak. Boleh saya tunjuk Ibu Siti Lestari, boleh sepertinya mau memimpin doa. Boleh Ibu Siti, enggak? Baik Bapak, mungkin saya perwakilan dari teman-teman Pak ya. Biar acara Google Meet kita bisa berjalan lancar. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, untuk hari ini adalah pertemuan awal kita dalam menjalani kegiatan PGP. Semoga apa yang akan kita lakukan selanjutnya Allah mudahkan dan setidaknya akan bermanfaat buat kita. Ilmu ini saling berbagi, saling bersilaturahmi. Mari teman-teman kita awali kegiatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kegiatan kita ini menjadi kegiatan yang bermanfaat baik dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. Ya. Ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti ya yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa pembelajaran tatap muka hari ini berjalan dengan lancar. Oke Bapak Ibu, kita lihat. Selamat datang di sini Bapak Ibu peserta PGP Jawa Barat. Salam bahagia. Mudah-mudahan dengan pertemuan tatap maya yang pertama ini kita saling kenal ya. Jadi tujuannya adalah nanti di sini yang pertama adalah perkenalan, kemudian yang kedua nanti pembahasan seputar kegiatan PGP. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka ta'aruf, begitu ya. Sebelum Bapak Ibu berkenalan secara lebih dalam, saya akan mencoba memperkenalkan diri dulu karena posisi kita di sini tidak ada namanya tuh yang tinggi ataupun yang kurang tinggi. Jadi posisi kita Bapak Ibu sama ya, dan saya ini di sini hanya sebagai pendamping gitu. Bahkan di kelas ini ada sahabat saya juga, saya izin menyampaikan ada Ibu Siti Arifah ya, yang dulu sama-sama kita di MOC bersama ya. Ini banyak ada ya. Siap. Ya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nanang Yuliana SPD. Sebetulnya sudah S2, MM mungkinnya, tapi saya disengaja di sekolah ini cukup SPD saja. Kebetulan di sekolah saya mengajar mapel PJOK begitu, dan sama seperti Bapak Ibu sebenarnya hari kegiatan ini agak banyak begitu. Selain menjadi fasilitator PJOK, PKG PJOK, saya juga ini dapat tugas negara sebagai pendamping PGP Jawa Barat. Ini mudah-mudahan saja dengan adanya arahan dari atasan begitu ya, dari
Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan kita disiplin meningkatkan kompetensi kita, ya. Karena memang ketika ada sedikit arahan ataupun tanda kutip ya agak sedikit dipaksa, mudah-mudahan kompetensi kita sebagai guru meningkat, gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita akan coba memperkenalkan diri karena saya lihat di grup ini seperti yang tadi awal saya katakan banyak nama ibu yang mirip ya, awalnya Ibu Siti begitu ya. Oleh karenanya saya akan mencoba menggunakan salah satu metode di sini. Bapak Ibu silakan menulis nama di kolom chat, di kolom komentar. Kemudian sebutkan nama satu benda. Ya, benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan Bapak Ibu. Dan jelaskan alasannya. Misalkan nama saya Nanang Yuliana, nama bendanya casan laptop misalkannya. Alasannya kenapa? Karena ketika Zoom ataupun mengikuti kegiatan Google Meet, ketika nggak ada casan, repot begitu ya. Atau misalkan kita itu seperti casan, perlu terus ditambah ilmunya begitu, Bapak Ibu ya. Nah, boleh silakan tulis di kolom chat, ada di kolom komentar, tulis nama Bapak Ibu yang lengkap, dan nanti saya akan coba tanya satu persatu sambil dinyalakan kameranya supaya kita tambah kenal. Oke, ada salah satu ibu ya yang Ibu Siti Fatimah, kita admin dulu. Boleh Bapak Ibu mulai dari sekarang. 1, 2, go. Silakan tulis nama Bapak Ibu dan tulis nama benda yang selalu Ibu gunakan. Bisa pensil, bisa ballpoint Bapak Ibu ya, atau misalkan Bapak Ibu benda yang dekat itu handphone misalkan ya. Kalau nggak ada handphone Pak, sekarang itu misalkan mengajar segala macam agak susah. Nah, oke, saya akan sudah mulai ada. Kita cek satu persatu. Pertama ada dari sahabat kita Ibu Sinda. Ini benda yang selalu melekat di Ibu Sinda, lipstik ya. Ini maknanya dapat mewarnai hari-hari. Aduh, luar biasa ya. Ya betul Pak. Sambil menyalakan kamera supaya saya lebih namanya itu mengenal Ibu Sinda. Oke. Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinda Mulyani dari SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Benda yang relate dengan saya adalah lipstik. Pertama, memang saya hobinya mengumpulkan lipstik. Yang kedua, bisa dianalogikan sebagai mewarnai hari-hari. Jadi tidak butek. Kalau kita butek kan pusing gitu ya. Nah, kalau dengan lipstik kan udah mewarnai, udah celing gitu. Segar dilihatnya. Gitu, jadi oke, terima kasih, kita berikan aplaus, tepuk tangan ya situ untuk Ibu Sinda ya, Ibu Sinda Mulyani. Jadi dengan lipstick ini Bu Sinda juga ketika mengajar the best performance ya, terbaik dari segi penampilan. Jadi anak teh, oh lihat Ibu Sinda sekarang mah pink misalkannya, sekarang mah merah gitu ya penampilannya, mungkin membuat anak peserta didik juga merasa terbimbing, terwarnai ya. Oke, yang kedua kita sambil mungkin Bapak Ibu sudah pada kenal ya sama teman-teman, tapi saya akan mengecek karena belum kenal. Jadi di sesi 1 ini kita berkenalan dulu. Yang kedua Ibu Siti Raisah. Ini benda yang dekat, note, catatan mungkin ya. Boleh Ibu Siti Raisah untuk speak up sambil dibuka kameranya. Sudah ya Pak ya, oke. Sekali lagi assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu semua. Halo, kedengaran Pak? Oke. Kenapa? Oke, salam kenal ya Bapak Ibu. Kenapa saya memilih note catatan? Karena memang saya itu kemana-mana selalu membawa note. Karena basicnya itu saya pelupa gitu. Dan saya tipikal orang yang sangat manual gitu. Lebih suka mencatat dengan tangan ketimbang mengetik di handphone. Seperti itu sih, kalau menurut saya pribadi ya. Oke,
Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Ibu Siti Raisah ya. Yang luar biasa betul Bu, karena dengan mencatat itu setidaknya ilmu sudah terikat. Iya. Jadi katanya ada pepatah mengatakan kalau kita mau nangkap burung, maka gunakanlah pistol. Nah, mungkin ketika kita mau menangkap ilmu, gunakanlah catatan. Mungkin Catatan seperti ya itu Pak ya, ya. Pak. Ya, Ibu Raisah. Oke, yang ketiga Oke. ada Ibu Siti Nurlailah. Ini beliau yang selalu melekat ya, didekap oleh Ibu Siti, ada laptop. Nah, boleh bercerita Ibu Siti Nurlailah, boleh speak up enggak? Assalamualaikum Dibuka. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya memilih laptop? Karena setiap hari itu laptop selalu menjadi alat sarana saya. Kebetulan saya juga guru produktif komputer akuntansi yang secara tidak Iya, iya. langsung laptop itu menjadi alat saya setiap hari di saya mengajar, gitu Pak. Oke. Luar biasa andalan Bu ya. Jadi kalau nggak ada laptop, gimana Bu rasanya Bu? Kalau laptop nggak ada atau ketinggalan, Ya terasa nggak bisa, hampa mungkin Bu. betul Pak. Karena udah Ya, bagian dari kehidupan mungkin. aduh luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan benda apapun yang kita bawa digunakan sebagai sarana kebaikan, mudah-mudahan jadi saksi bahwa kita itu benar-benar termasuk orang-orang baik begitu yang memanfaatkan benda-benda. Ya, Amin. oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan ya untuk Ibu Siti Nurlailah. Selanjutnya ada Ibu Siti Syifa Fauziah. Ya, Ibu Siti kalender ini ya. Luar Ya, biasa. Kalendernya yang besar yang kecil Bu nih. Jadi terjadwal setiap semua kegiatan ini boleh. kalender. Oh, boleh Bu, silakan boleh bercerita Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Syifa Fauzia dari Pondok Gede Bekasi. Yang melekat dari diri saya adalah kalender karena kalender itu setiap kegiatan itu tersusun. Jadi mau Betul. saya orangnya nggak suka tahu bulat, nggak suka mendadak. Jadi segala sesuatu itu direncanakan dari jauh-jauh Iya. hari. Ya. Ibu boleh saya lihat kalendernya mungkin yang ada di dekat Ibu sekarang yang kalender yang seperti apa yang Eh, dekat? oh, kalender di handphone. Oh, di handphone ya. Karena Di mungkin Ibu handphone rajin ada kalender ya. di atas meja sendiri saya ada, kalender di kamar ada, semuanya kalender haid juga ada, kalender Oh, bulanan ada, semuanya ada. ya, luar biasa. Dan Ibu saya yakin ini rajin mengisi TRK juga ya. Sesuai dengan harus pakai kalender Bu ya. Oke, terima kasih, kita tepuk tangan, ini luar biasa. Sama-sama, terima kasih. Sangat menginspirasi ya. Jadi bagaimana kita terjadwal setiap kegiatannya. Kemudian ada selanjutnya Ibu Siti Anissa. Ibu Siti Anissa ini sepertinya HP-nya luar biasa nih. Beliau menuliskan HP. Boleh bercerita Ibu Siti Anissa? Oh, baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar di SMK Negeri 14 Kota Bekasi, mengampu mata pelajaran layanan perbankan syariah. Masya Allah. Kenapa saya memilih HP? Karena untuk zaman sekarang itu informasi apapun pasti di HP gitu Pak. Jadi kalau ketinggalan HP itu kayaknya informasi nggak nyampe gitu. Jadi untuk zaman sekarang itu HP itu ibarat kata harus ada gitu, harus ada benar-benar di samping kita. Apalagi sekarang saya juga ini dua kegiatan sekaligus, PGP sama MOOC. Jadi besok juga saya ada Zoom, saya kira ada bentrok tapi alhamdulillah tidak ada bentrok. Oke. Itu aja Pak. Oke. Boleh diperlihatkan HP-nya Bu? Yang dekat dengan Ibu mungkin HP-nya bisa diperlihatkan ke kami. Oh ini saya juga Google Meet-nya pakai HP ini Pak. Luar biasa. Ya. Soalnya nanti jam 2 cintanya. saya ada jam kebetulan jadi saya bisa bawa ke kelas. Siap. Terima kasih Ibu. Iya Pak, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ini saya perlu ekstra karena sini banyak Ibu Siti ya.
Sekarang Ibu Siti Mardiana. Beliau kamera ya. Mungkin bagian IT ya, agar selalu dapat mendokumentasikan perjalanan hidup luar biasa. Ya. Boleh Ibu Siti Mardiana, kita ingin mendengar cerita lebih dalam nih dari Ibu Siti Mardiana. Boleh Mangga untuk speak up. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Nama saya Siti Mardiana, biasa dipanggil Ibu Yayan gitu ya, karena di sini nama Siti banyak banget gitu ya. Kenapa saya memilih kamera? Selain kita bisa mendokumentasikan setiap perjalanan hidup kita, kita juga memang selama ini kan membutuhkan kamera untuk memoto semua kegiatan kita di sekolah. Kita harus ngisi TRK dengan foto dan segala macamnya. Jadi kamera itu sangat dibutuhkan gitu. Makanya setidaknya minimal punya HP yang kameranya bagus gitu ya. Supaya bisa mendokumentasikan baik itu kegiatan kita di sekolah maupun kehidupan kita. Karena ada momen-momen yang mungkin tidak akan bisa kita lupakan. Nah, di sana kita bisa mereview kembali apakah perjalanan kita hidup kita itu sudah bahagia atau belum. Apa yang harus kita cari, solusinya apa. Dengan seperti itu setidaknya saya bisa melihat kembali walaupun masa lalu itu tidak harus ditengok selalu, tapi itu masa lalu akan membuat kita menjadi berkembang di masa depan. Paling gitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Siti Mardia. Jadi saya teringat suatu kata-kata bijak Ibu Siti Mardiana. Ada kata-kata bijak. Masa laluku untukku, masa lalu untukmu, masa depan untuk kita bersama katanya. Seperti itu ya. Luar biasa, ini kamera ya. Wah, keren nih ya Ibu Siti Mardiana. Boleh kasih Sigit ini baru masuk. Ada Ibu Siti ini ya, Ibu Siti Lestari kacamata ya. Boleh Bu Siti bercerita lebih dalam ini kenapa memilih kacamata Bu Siti? Bu Siti Lestari ya. Boleh Bu Siti Lestari? Apakah ada gangguan jaringan mungkin ya? Ibu Siti Lestari. Oke, kita Oke, boleh Mangga Bu Siti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Lestari dari SMA Negeri 10 Bekasi. Saya mengidentikan dengan kacamata, karena kacamata itu selain indah juga untuk menjaga kesehatan. Ya, luar biasa. Indah itu menurut persepsi orang, oh itu pakai kacamata bagus. Terus untuk kesehatan, menangkal debu ketika sedang di luar, menangkal sinar matahari biar tidak silau. Kemudian bisa untuk memperjelas tulisan-tulisan yang kurang bisa dipandang tidak pakai kacamata kan buram, giliran pakai kacamata bisa terbaca gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Siti. Kacamatanya sekarang lupa atau enggak dipakai? Tadi dipakai, ada. Tadi dipakai ya. Iya. Terima kasih Ibu udah bercerita tentang kedekatan Ibu dengan kacamata ya. Boleh sekarang masih Ibu Siti Nurlaila. Ya, masih Ibu Siti Nurlaila Latukonsina. Ini beliau juga HP. Mungkin punya cara pandang lain ya. Bu Siti Nurlaila, boleh speak up enggak Bu Siti Nurlaila? Ini suka tertukar Ibu Siti Nurlaila sama Bu Siti Nurlaila ya, mirip-mirip. Mungkin ada gangguan jaringan ya sepertinya Ibu Siti Nurlaila. Boleh ke Ibu Riri. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Riri, mangga. Perkenalkan, nama saya Siti Arifah, biasa dipanggil dengan Bu Riri. Kebetulan saya teman lama Bapak. Ya, Asal sekolah saya dari SMK Negeri 3 Bekasi,
Kota Bekasi, kemudian saya mengampu bidang studi akuntansi. Benda yang biasa melekat pada diri saya kemana-mana selalu saya bawa adalah jam tangan. Kenapa? Karena sebagai guru akuntansi, kalau sudah mengajar akuntansi itu terkadang lupa waktu. 4 jam bagi orang lain mungkin banyak, bagi akuntansi kurang begitu ya Pak. Jadi seringkali ditegur oleh siswa ibu waktunya sudah habis, sehingga jam tangan adalah sebagai pengingat kita di saat waktu memang sudah habis dan melaksanakan sesuatu bisa melaksanakannya dengan tepat waktu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Riri Arifah, termasuk salah satu sahabat senior saya juga ya waktu dulu, yang mudah-mudahan dengan banyaknya Bapak Ibu yang kenal dengan saya ini bisa sukses dari kegiatan PGP Jabar kali ini. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjutkan sepertinya meskipun belum semuanya, tapi kita melihat yang menulis itu sudah selesai ya. Mungkin kita anggap ini dulu. Kemudian agenda kita ini direncanakan 45 menit ya. Jadi pertama ini sesuai dengan remote di PGP, langkah-langkah pendampingannya itu pertama tadi udah kita lakukan ya, dari mulai mengucapkan salam, kemudian Bapak Ibu memperkenalkan diri, kemudian membuka komunikasi yang memberdayakan dengan CGP ya. Ada suara Bapak Ibu juga di sini ya, alhamdulillah tidak pasif begitu. Kemudian yang kedua, ini saya akan menanyakan progres belajar mandiri ini, karena memang di Sista Praja ini ya untuk PGP ini memang kuncinya ada di Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu ini bisa belajar secara mandiri, kemudian bisa komunikasi dengan rekan ataupun dengan pendamping tentang kendala-kendala yang dihadapi. Nah, kalau saya mengecek nih skala 1 sampai 10 ya. Jadi Bapak Ibu akan menuliskan progres belajar mandirinya skala 1 sampai 10. Kira-kira berada di posisi nomor berapa untuk hari ini ya? Untuk hari ini. Mungkin bagi yang belum membuka Pak, saya masih posisinya di 2 gitu ya. Kadang Pak saya mah 3 karena salah masuk kabupaten begitu ya. Boleh dituliskan aja di namanya tuh kolom komentar. Ya, skala 1 sampai 10, posisi kita hari ini untuk progres belajar mandirinya ada di nomor berapa, Bapak Ibu? Saya akan mengecek saja, kira-kira ada di posisi berapa. Mungkin mudah-mudahan kendalanya tidak terlalu banyak begitu ya. Nah, kita cek, boleh ditulis aja langsung angkanya Bapak Ibu. Misalkan 7, udah aja ya posisinya, atau 8 boleh ya. Jadi kami diminta untuk sesi ini menanyakan progres belajar Bapak Ibu secara mandiri gitu. Apakah sudah mampu membuka gitu ya. Kemudian apakah Bapak Ibu sudah melakukan pretest begitu ya. Nah, Ibu Siti Nurella saya di posisi 9. Sudah di anti korupsi, ini Masya Allah, keren. Ya, kita cek lagi yang lain. Di sekolah saya juga ini di SMA Negeri 1 Warung Kiara sama Bapak Ibu. Jadi yang namanya guru itu tidak ada yang Superman, tapi super tim. Jadi bagaimana kolaborasi ya Bapak Ibu di lingkungan sekolah masing-masing untuk bisa saling membantu. Jadi makanya kata kuncinya adalah tidak ada super tim, tidak ada Superman gitu ya. Yang ada itu adalah super tim. Jadi silakan Bapak Ibu, karena mungkin kalau koordinasi secara tatap maya mungkin mengalami kendala, bisa kolaborasi dengan rekan Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing ya. Boleh saya lihat yang guru yang lain selain Ibu Siti Nurella, mungkin skalanya ada di berapa nih? Minimal saya mengecek 3 sampai 4 guru aja ya sebagai perwakilan sampel. Kita lihat. Ibu Siska, boleh Ibu Siska. Mau ada yang ditanyakan boleh ya. Enggak Bu Siska. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Kebetulan saya baru baca-baca grup itu di hari Sabtu Bapak, karena kebetulan hari Jumat baru selesai MOC. Ya, ya. Kalau saya baru di skala 3, baru dibuka aplikasi Sista Prajanya, enroll sudah, Bekasi sudah, sekarang baru mau ke pretest Bapak. Insya Allah hari ini dilanjutkan. Siap ya, karena kita punya waktu 1 bulan ya Bapak Ibu. Jadi memang startnya memang hari ini, tapi ada yang Bapak Ibu yang udah mulai di tanggal 27 itu pun tidak masalah. Ya keren ya Kak Siska, ya Bu Siska. Jadi, jadi kalau di PJOK saya suka kakak-kakak, makanya ya ketika di PGP Bapak Ibu jadi suka agak tertukar. Boleh udah satu lagi aja, saya mau mengecek, khawatir di kelas yang saya dampingi masih ada Bapak Ibu yang terkendala untuk login ya. Karena ini udah start, ini tanggal 30 itu udah start gitu ya. Jadi udah mulai. Satu lagi aja sebagai sampel. Mudah-mudahan sih udah bisa mulai ya. Oke Ibu, ini Ibu Siti Anissa ya. Saya sudah pretest ya dan modul anti korupsi, keren ya. Jadi kan pretestnya ini untuk mengetahui kemampuan awal kita ya. Dan Bapak Ibu ada yang mencoba 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak ada masalah. Dan biasanya memang ada mungkin udah beberapa kali nilainya masih belum 100 misalkan ya pengalamannya. Ya, tidak apa-apa Bapak Ibu ini mencoba ya. Oke, sepertinya saya cukup untuk mengecek progres belajar mandiri. Boleh Bu Siti Aisyah, boleh untuk speak up, mangga. Dibuka itunya Bu, namanya tuh suaranya. Bu Siti Aisyah, suaranya silakan diklik. Sebentar ya. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya baru bergabung ini udah mau selesai ya. Ini terkait saya belum masuk login ya. Saya mau tanya untuk pretestnya itu ada batas waktunya nggak ya Pak ya? Artinya 1 minggu ini atau dibatasin, terus kemudian nilai berapa yang harus kita minimal dapatkan gitu? Ibu Siti, ya? Belum bisa login ke Sisa Praja atau bagaimana? Belum bisa, karena memang saya baru akses masuk grup itu baru hari Kamis saya. Sekarang udah dicoba, udah bisa masuk ke Sisa Praja? Belum. Kalau misalkan sudah masuk, nanti ada batas waktunya nggak ya Pak pretestnya Pak? Maksudnya seminggu ini udah harus melakukan pretest atau ada maksudnya tempo waktunya gitu? Betul, diupayakan di minggu ini Bu sudah. Sudah ya, minggu ini ya. Oke. Terus ada batas nilai harus berapa nggak Pak? Batas nilai harus sebenarnya untuk pretest tidak ada batasan nilai, cuma standar lah 70-80 kayak gitu. Oh gitu, oke. Jadi nanti ketika proses itu ada peningkatan, misalkan ada dari sekarang 80, nanti pas post-test jadi 90 begitu. Oh iya. Ya mungkin itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Oke Bu Siti, sebentar, kalau kendalanya itu akunnya bermasalah atau bagaimana? Atau lupa saya kebetulan passwordnya Pak masih ini. Nanti saya coba lagi. Mau repassword lagi. Boleh menghubungi bagian kepegawaian Bu di sekolah biasanya. Oke ya nanti. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Siti Aisyah. Ya, luar biasa. Kemudian satu lagi saya baca di kolom komentar, Ibu Siti Syifa Fauziah ya, saya baru pretest pertama. Berarti kan sudah login ya, sudah bisa masuk. Oke, saya anggap untuk mangga Ibu Siti, mangga lebat. Pak, punten saya mau tanya ya. Boleh. Mohon maaf, saya kan baru akses ya Sista Prajanya. Nah, di situ kan saya lihat dari juknisnya ya, dari manual booknya yang Bapak share, itu kan kita masuk ke modul 2 ya Pak ya? Modul 1 Bu? Maaf. Modul 1, lalu kemudian
pilih yang sesi 3 ya, Pak? Betul, sesi 3. Sesi 3. Sebentar ya, Pak. Sebentar. Ya. Oh, oke. Udah, Pak. Maaf tadi saya masuknya ke modul 2 ya, Pak. Ya. Ya, makasih Bapak Pak Nanang. Ya, terima kasih Bu sudah konfirmasi, semoga dimudahkan Bu ya. Amin. Makasih Bapak. Oke, saya akan sedikit. Ya sama-sama Bu. Oke Bapak Ibu, saya akan sedikit mengulas ya. Jadi panduan itu silakan untuk Bapak Ibu baca lebih dalam karena di situ kita ada di modul 1 sesi 3. Kemudian kabupatennya silakan menyesuaikan dengan kabupaten Bapak Ibu. Kalau Bekasi pilih Bekasi. Ya, tadi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang salah masuk, misalkan Tasikmalaya ya, silakan aja diulang masuk sesuai kabupaten. Ya, sesuai kabupaten Bekasi berarti masuknya. Oke, saya anggap berarti untuk progres belajar mandiri dan kendala-kendala itu sudah mulai ada solusi Bapak Ibu ya. Sekarang tujuan pendampingannya, saya ingin menjelaskan posisinya sebagai pendamping. Dan sebenarnya saya ini tidak masuk ke LMS Bapak Ibu, beda dengan PKK PJOK. Kalau PKK PJOK saya bisa memantau setiap kegiatan peserta. Tapi kalau di PGP Jabar ini saya posisinya diberikan tugas untuk menilai Bapak Ibu begitu ya. Jadi harapannya sih nanti akan saya share bagaimana rubrik penilaian untuk PGP ini. Saya akan share dulu Bapak Ibu untuk contohnya ya, untuk contoh penilaian. Kalau yang 12 saat biasanya sampai 4 gitu ya. Izinkan saya untuk share dulu. Ini mohon untuk supaya tidak bocor ya itu suaranya. Diingatkan Bapak Ibu. Bu Siti Aisyah boleh dicek itunya Bu. Harusnya 84. Ibu Siti Aisyah mungkin saya sampaikan ya. Ada yang sesuai nggak? Diharapkan Bapak Ibu suaranya supaya di ini dulu ya. Bu Siti Aisyah cek. Oke Bapak Ibu, di sini ada contoh begitu ya. Ini sepertinya kurang besar ya. Iya kamu aja absensinya. Iya di situ. Ya aku nggak nomor 1 ya. Mohon dikasih tahu Ibu Aisyah supaya menyesuaikan. Nah, Bapak Ibu yang hebat. Jadi nanti untuk yang seperti tadi yang ada kita cek dulu. Berapa apa deh, saya cek apa. Bu Siti Aisyah cek. Kalau Bu Siti Aisyah. Kalau kecuali kalau biologi itu. Tapi sama nggak biologi? Nah, sama. Oke, saya izin memute-kan secara ini ya, secara admin. Jadi kadang nggak ada respon dari beliau ya, Bapak Ibu, supaya kedengaran suaranya begitu ya. Mohon maaf Bu ya, dimatikan dulu. Oke, Bapak Ibu yang hebat, sekali lagi. Di sini ada format penilaian guru penggerak. Jadi sekalipun Bapak Ibu mengisi 100%, tapi di pendamping misalkan masih 0 tugasnya, maka nanti tidak akan muncul nilai Bapak Ibu ya. Sertifikatnya tidak akan muncul. Maka ini perlu ada kerjasama baik antara Bapak Ibu dengan pendamping perihal nanti Bapak Ibu akan dimasukkan nama Bapak Ibu sebanyak 25
Kemudian ada di sini modul tambahan ya. Jadi modul tambahan ini sebenarnya ada di kewenangan pembimbing, cuma supaya ada suara dari Bapak Ibu apakah pengerjaannya mandiri atau kelompok. Nah, hari ini kita sepakati supaya kita ada gesekan bagaimana ya kan guru penggerak ini mengusung Ki Hajar Dewantara begitu ya, yang menuntun kemudian memberikan ruang ya yang luas kepada Bapak Ibu supaya voice, choice dan ownership-nya bisa keluar. Nah, makanya kita nanti akan sepakati apakah yang tugas tambahan ini mandiri atau kelompok ya. Untuk kelas ini sebenarnya bebas. Cuma kita akan sepakati sesuai nanti dengan kesepakatan Bapak Ibu di Zoom kali ini. Nanti kita akan masuk di sini setelah tugas tambahan itu kan ada anti korupsi ya, tugas anti korupsi, dan nanti akan saya cek salah satu tugas Bapak Ibu yang sudah masuk ya. Jadi ini sebenarnya yang 4 ini tugas tambahan ini ada di kebijakan pendamping. Ketika Bapak Ibu mengerjakan sesuai dengan yang diminta, ya kita berikan saja di atas 90 nilainya gitu ya. Seperti itu. Tapi ketika Bapak Ibu mengerjakan tugasnya misalkan seadanya, ya menyesuaikan 80 begitu Bu ya. Yang tidak mengerjakan mungkin nanti akan tidak ada nilainya karena nanti di linknya tidak bisa terbaca. Kemudian Bapak Ibu di sini ada pretest, ini ya pretest itu otomatis, ini tidak ada kewenangan di pendamping, ini muncul secara otomatis ya. Nanti ada di sini nilai Bapak Ibu. Kemudian ada tugasnya nanti. Ya, ada tugas mungkin nanti ke depan salah satunya adalah membuat video gitu ya. Membuat namanya tuh LK gitu ya ataupun yang lainnya. Silakan aja diusahakan untuk membaca ininya Bapak Ibu. Nah, di sini kan di bawahnya tuh rubrik penilaian. Nah, di sini ya kelihatan Bapak Ibu. Ada di sini intervalnya. 91 sampai 100 itu sangat baik. 80 sampai 90 baik. 70 sampai 79 cukup. Di bawah 70 kurang. Untuk kehadiran penilaiannya ini ketika tatap maya seperti ini hadir 100. Bapak Ibu konfirmasi misalkan tidak hadir sakit 75 begitu ya. Izin misalkan ya ada kegiatan lain itu 50, tidak hadir 10. Jadi nanti diupayakan untuk kehadiran mah saya sarankan dimaksimalkan Bapak Ibu ya. Minimal bisa masuk gitulah. Karena nanti akan ada laporan otomatis itu juga berupa online. Kehadiran yang masuk ke sini itu akan terrekod secara online Bapak Ibu. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini ini rubrik kenapa misalkan nilai saya 91 misalkan ya. Berarti di sini ada ketentuannya. Berarti beliau mengerjakan tugasnya lengkap. 1, 2, 3, 4 itu lengkap. Kalau yang 80 sampai 90 berarti dia cuma 3. Yang keempatnya tidak, misalkan itu kan ya. Terus 70 sampai 79 hanya 2 memenuhi syaratnya. Ya, jadi kalau refleksi itu misalkan yang dari diminta 4 misalkan hanya 2 yang muncul, ya berarti nilainya kisaran 70 sampai 79 begitu ya. Kalaupun kurang dari itu tugasnya nilainya bisa 1 sampai 69. Nanti akan ada akumulasi nilai ya di sini ya. Boleh saya tanya apakah ininya terlihat dengan jelas Bapak Ibu? Lampirannya? Jelas Pak, bisa diperbesar. Bisa diperbesar ya. Jadi kalau ingin lebih, nah saya akan perbesar. Nah ini ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekarang tadi saya lihat masih baru ada 1 orang yang mengerjakan tugas anti korupsi begitu ya. Nanti kita akan coba-coba masuk ke linknya sama-sama. Ya, yang ini modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Ya, jadi ini ada tugas pertemuan 1, 2, 3. Jadi tatap maya sebenarnya ya, ini bukan tatap muka. Tatap mayanya ada 3 kali. Jadi ini ke 1, saya nanti akan cek lagi mungkin seminggu
ke depan gitu, tatap muka, tatap maya lagi, kemudian nanti ada tatap maya ketiga. Sampai sini untuk penilaian, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh? Ya boleh, silakan Kak. Enggak. Untuk masalah yang tadi Bapak share itu, apakah kita bisa terima soft copy-nya Pak, supaya sebagai pegangan gitu Pak? Oh siap, nanti saya akan share yang ini ya, yang rubrik ini ya. Iya betul Pak, Ya. buat pedoman kita aja gitu, bahwa apa yang dinilai, terus apa yang jadi patokan kita gitu kan, supaya kita juga ada nilai lebih gitu, maksudnya supaya kita mendapatkan nilai lebih gitu. Terima kasih Pak. Ya. Nah ini saya akan sedikit perbedaannya Bapak Ibu ya. Perbedaannya misalkan kenapa nilainya itu ada kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Misalkan predikat sangat baik itu, ini rubriknya empat-empatnya muncul nampak. Misalkan refleksi yang dibuat itu memenuhi kriteria 4P. Ya, kalau yang menggunakan 4P ada peristiwa, ada perasaannya muncul, ada pembelajaran, ada perencanaan ke depan gitu ya. Setelah PGP itu mungkin akan meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada peserta didik. Yang kedua, refleksi dibuat dengan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang tepat. Nah, di sini subjek, predikat, objek, keterangannya jelas ya, tidak ada bahasa misalkan tidak baku, semuanya bahasanya bagus misalkan ya, sesuai EYD. Kemudian yang ketiga, refleksi disampaikan secara terstruktur dan sistematis, ngurut, tidak aclok-aclokan gitu ya. Jadi kalau dari peristiwa kemudian ke perasaan kayak gitu ya, sistematis. Yang keempat, menggunakan pendukung visual dalam presentasi sebagai penguat pemaparan pemahaman. Kalau yang 80-90 itu berarti nggak menggunakan ini, tidak menggunakan pendukung visual, ya. Misalkan tidak menggunakan gambar ataupun pendukung lain lah sebagai penguat pemahaman. Yang ke 70-79 sama, berarti cuma dua, dia tidak menggunakan refleksinya tidak disampaikan secara terstruktur dan tidak sistematis dan tidak menggunakan pendukung visual. Jadi semakin kecil ini semakin kecil nilainya. Jadi mungkin nilai paling kecil itu kalau dimaksimalkan 69 begitu ya, kalau satu yang muncul. Ini untuk penilaiannya Bapak Ibu. Ini pun sama ya. Untuk nanti akan saya share lah secara lengkapnya ya di grup. Kemudian saya ingin sekarang memperlihatkan bagaimana tugas Bapak Ibu yang muncul begitu ya. Kita akan cek. Ibu Siti raise hand, boleh, ada yang mau disampaikan mungkin? Ibu Siti Asiyah. Oh, Rupina. Ibu Siti. Oke, kita akan buka dulu. Jadi saya cek udah ada satu Bapak Ibu guru yang udah mengerjakan ya. Nah ini. Anti korupsi. Nah, apakah share screen dari saya sudah muncul, Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya. Sekarang apakah sudah muncul? Belum. Belum ya? Tapi di sini sudah ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, siap. Kalau di sini sudah muncul, Bapak Ibu. Sudah muncul, Pak. Sudah muncul ya? Mungkin ini jaringannya Google Meet.
Luar biasa, saya juga ini di sekolah, alhamdulillah jaringannya bisa. Apakah ada kelihatan muncul? Kelihatan, Pak. Siap ya. Perlu konfirmasi, khawatir Abdi Teras misalkan menjelaskan Bapak Ibu tidak ada ya. Oke, kita klik di sini data ya. Kita cek ya. Nah, ini misalkan ya, yang per hari ini Bapak Ibu yang sudah masuk ke link saya itu ada Ibu Siti Nurul Hasanah. Ya, Jadi langsung saya Pak. Ya, Ibu Siti Nurul Hasanah ini udah mengupload tugasnya, meskipun saya tidak masuk ke MS, tapi yang udah Ibu upload begitu langsung masuk ke link saya Bapak Ibu daftar tugas anti korupsi. Saya akan buka misalkan ya, dan saya akan cek nih ya, apakah muncul PPT Ibu Siti contohnya ada ya? Muncul. Ya, muncul. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, oh ini ternyata saya cek misalkan Ibu Siti udah sesuai tugasnya, saya pun udah aja kasih di atas 80, Ibu mah saya gitu. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Tapi saya akan mencoba untuk memaksimalkan yang tugas tambahan ini supaya membantu tugas ke depan Bapak Ibu. Ya sesuai. Karena sesuai ini bukti ketika PGP menanyakan kenapa ini nilainya besar. Ini Pak buktinya. Ini sesuai, ini namanya tuh sesuai dengan rubrik kayak gitu ya. Bisa dipertanggungjawabkan gitu Bapak Ibu ya. Ini contohnya. Jadi per hari ini yang masuk ke link daftar tugas anti korupsi ke saya khususnya salah satunya sesi 3 ini ada Ibu Siti Nurul Hasanah. Oke, itu sebagai contoh, mudah-mudahan membuat semangat Bapak Ibu untuk lebih namanya tuh terpacu ya. Jadi biasanya kalau udah ada yang satu ngumpulin, aduh saya juga panas nih mau ngumpulin begitu. Nah kita sekarang masuk Bapak Ibu hebat, saya akan diskusi ya. Nah sekarang masuk diskusi. Diskusi terkait kegiatan belajar mandiri di LMS. Tadi ada yang bertanya kan untuk yang 4 ini tugas tambahan itu apakah mau kelompok atau mau mandiri. Nah, saya sekarang berikan supaya Bapak Ibu memilih ya. Kira-kira enaknya mau ini bisa pilihan. Bisa kelompok, bisa mandiri. Biasanya ini sebagai contohnya kalau di sekolah di SMA 1 Bekasi contohnya ada PGP-nya misalkan 10, ya udah bikin 2 kelompok aja. Ya, 5 orang begitu ya. Yang kalau misalkan pas sama di SMK 1 Kota Bekasi itu cuma 1 orang, sulit koordinasi dengan yang lainnya. Udah nggak apa-apa Ibu mah mandiri aja begitu ya. Karena kan nanti yang dikirim mah masing-masing begitu ya. Cuma mungkin nanti tugasnya bisa juga berkelompok diberikan kelulusan oleh PGP Jabar ini supaya mungkin ada kolaborasinya di situ muncul ya. Boleh silakan ada yang mau memberikan saran? Silakan. Bapak Ibu boleh. Sekarang saatnya Bapak Ibu menyampaikan pendapat sekarang. Tapi kalau yang lain mah nanti mandiri Bapak Ibu ya. Yang lain mah mandiri. Boleh Ibu Siti Masito. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, mohon maaf baru hadir. Saya Siti Masito dari SMK Negeri 10. Kalau mohon maaf Pak, saya juga bertanya, kalau per kelompok itu berarti boleh dengan beda pembimbing begitu. Jadi kita dalam satu sekolah misalnya pada saat ini sesi 3 ada beberapa orang yang ikut PGP. Terus kita berkelompok dalam beda pembimbing. Maksudnya begitu Pak? Biasanya yang satu pembimbing Bapak Ibu seperti satu Semawari. Pembimbing. Mohon. Kalau berkelompok beda sekolah nggak apa-apa kan Pak? Maksudnya
Kalau di satu sekolah cuma saya aja yang pembimbingnya Bapak. Ada juga di tempat lain atau gimana Bapak? Oke. Oke, terima kasih Ibu masukannya. Biasanya sih kalau yang kelompok, kalau di saya itu hampir di Ibu masa cuma Ibu aja berarti ya? Jadi beda-beda pendamping Bu ya? Iya, jadi beda-beda pendamping. Yang S kan kebetulan nama saya S cuma satu. Yang pendampingnya Bapak cuma satu. Siap. Oke, saya minta dari yang lainnya supaya ada masukan dari yang lainnya boleh untuk menyampaikan. Terima kasih Bu Siti ya. Sama-sama Pak. Nanti saya akan tampung dulu. Boleh dari yang lain silakan supaya ada suara dari Bapak Ibu. Maaf Pak, izin. Boleh, silakan Mangga. Dari SMK Negeri 5 kan ada 2 ya Pak. Apakah bisa berkelompok hanya dengan dua peserta Pak? Bisa sih. Kalau kelompok mah lebih dari satu bisa. Jadi kalau saran saya masih kalau yang di satu sekolah satu pendamping itu lebih dari satu boleh berkelompok. Kalau misalkan yang di sekolahnya itu mandiri sendiri bisa mandiri kayak gitu ya, diberikan kemudahan karena khawatir ketika dikelompokkan dengan sekolah yang lain itu akan membuat Bapak Ibu kesulitan begitu. Ya. Boleh Bu Riri mungkin akan memberikan masukan. Ya boleh Bu Siti, mangga Bu Siti Syifa. Iya Pak, sama saya juga di sekolah yang pembimbingnya Bapak juga sendiri. Kalau saya sih senangnya mendingan berkelompok aja. Jadi kan kita udah banyak kerjaan tuh ya. Jadi kalau misalnya berkelompok tuh jadi kan misalnya satu modul dibagi-bagi, yang ini siapa, yang ini siapa, yang ini siapa gitu. Biar lebih mudah gitu Pak. Oke, terima kasih masukannya Bu. Iya. Silakan, boleh yang lain? Mungkin saya Pak kalau boleh nanya. Ya boleh. Ya, ini sebenarnya pertanyaannya sama Pak. Itu saya di sekolah saya cuma hanya saya sendiri juga. Tapi teman-teman bilangnya udah nanti kita bareng-bareng aja, artinya saling melengkapi di satu sekolah. Jadi di situ beda Pak, pada beda semua. Banyak yang beda pendamping tapi angkatan mah sama gitu. Jadi kita saling berdiskusi gitu Pak. Ya. Oke, sudah. Bu Siti Masito mungkin ada yang menyampaikan? Udah ya? Oh udah ya tadi ya? Udah tadi Pak. Siap, ini muncul di saya. Oke, kalau begitu kita sepakati ya Bapak Ibu untuk namanya tuh tambahan yang tadi ya, yang anti korupsi ini dan yang itu tadi yang seperti yang nanya di grup ya. Jadi Ibu siapa yang di grup? Yang ada konfirmasi kita cek dulu. Sambil menunggu silakan satu lagi aja untuk menyampaikan. Bapak izin bertanya. Ya boleh. Yang pertama, mungkin tadi saya skip karena lagi sholat. Untuk tiap modul, ini yang berkelompok itu untuk tiap modul atau hanya untuk modul anti korupsi saja? Terus apabila memang tiap modul itu, saya setuju dengan Bu siapa tadi ya, Bu Siti ya, kalau misal emang itu bisa berkelompok, jadi misal ada 4 modul, oke, misalnya modul 1 saya sama siapa, modul 2 siapa, jadi akan terasa lebih ringan ya, gitu sih. Walaupun tidak harus bertemu, mungkin nanti kita bisa Zoom sendiri, mungkin Zoom bareng-bareng sama temen gitu. Itu sih Pak, jadi mohon pencerahannya apakah ini untuk 4 modul, apakah untuk 5 modul anti korupsi saja? Oke, kalau begitu saya akan namanya itu putuskan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk modul tambahan itu boleh untuk kelompok saja ya. Silakan berarti ya.
Berarti karena memang sebenarnya untuk tambahan itu kebijakannya berada di pendamping. Jadi bisa mandiri, bisa berkelompok. Tapi saya melihat suara dari Bapak Ibu untuk yang modul tambahan ini namanya tuh rata-rata kelompok ya. Berarti itu silakan aja untuk berkelompok. Ada yang misalkan macam-macam berarti ya, ada yang 2, ada yang 5 begitu ya. Silakan. Jelas Bapak Ibu ya? Jelas Pak. Nah, sip, udah jelas berarti. Maaf Pak, modulnya kita ada berapa ya? Modulnya kita ada berapa? Ada tadi udah di-share, saya lihat di sini kalau di penilaian sih, ya kita lihat dulu supaya akurasinya 4 tinggi. Ya betul. Jadi kan ketika Bapak Ibu sudah pretest itu masuk ke modul tambahan ya. Ada modul tambahan itu kan modul tugas anti korupsi, tugas soft skill, kemudian berbasis kasih sayang dan berehan. Ya, itu itu memang berada di kewenangan pendamping. Muncul pendamping mandiri gitu sebenarnya mah. Muncul pendamping kelompok. Cuma kan saya ingin ada suara dari Bapak Ibu dulu gitu ya. Supaya dapatlah guru penggerak ini ada namanya tuh filosofi Hajar Dewantaranya muncul voice choice dan ownership Bapak Ibu. Kemudian ada di situ modul 2.1 ya. Modul 2.2, modul 2.3 dan modul 2.4, modul 2.5, modul 2.6 ya kalau di sini di penilaian. Jadi modulnya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau 6 itu mungkin modul ya seperti itu ya, ada yang membuat video nantinya. Beberapanya mungkin video bagaimana RPP Bapak Ibu nanti ada diselipkan kasih sayangnya, mungkin memberikan apresiasi kepada peserta didik begitu ya. Bagaimana caranya itu silakan aja. Saya yakin Bapak Ibu sudah mahir untuk membuat RPP begitu ya, atau modul ajar yang di dalamnya memuat salah satunya mungkin nanti aksi nyata. Ya. Jadi pertemuannya itu tatap mayanya itu ada 3 di sini. Pertemuan 1, 2, 3 itu bisa lebih sih. Tergantung namanya tuh kondisi. Ketika masih perlu ada pendampingan itu bisa bertambah begitu. Oke. Bapak mohon maaf. Ya boleh. Bapak bukannya modul 1 itu hanya 4 modul Bapak, bukan 6. Kalau 6 kalau nggak salah itu modul 2. Kita kan modul 1 Bapak. Ya kita sebentar. Sebentar Bu. Sekedar enggak semuanya. Alasannya? Kerja ya? Ya betul. Yang Ibu sampaikan betul, nanti ada pendampingan paket modul 2. Saya agak ini ya, agak di kegiatan pendampingan betul Bapak Ibu. Modul 1 nanti ada pendampingan paket modul 2, betul. Udah ada ini ininya betul. Betul 4 modul. Ini jadi memang ini sini sudah ada 2 modul. Tadi saya sedikit salah membuka modul. Di modul 1 itu betul ada 4. Modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Betul ya. Materi tambahannya yang Bapak Ibu mungkin buka sekarang. Betul Bapak Ibu? Ada 4 modul. Ini muncul ya? Ya ini. Ini di modul 1 ini.
Saya perbesar. Modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Betul. Oke, yang lain silakan kalau ada yang mau disampaikan. Terkait namanya tuh di sini disampaikan apresiasi capaian belajar CGP. Jadi saya juga mengapresiasi Bapak Ibu yang sudah bisa login kemudian start, dan apresiasi juga yang sudah bisa mengumpulkan per hari ini. Kemudian nanti ada refleksi begitu ya. Dan selain refleksi ada penilaian terhadap CGP sesuai dengan rubrik yang telah tadi saya sampaikan, dan kami diminta untuk mengingatkan agenda belajar berikutnya. Jadi mungkin di sini saya akan mencoba untuk refleksi aja. Ya, sampai sejauh ini mungkin bisa menggunakan model 4P atau segitiga refleksi ya, atau apapun. Ya, perasaan Bapak Ibu mungkin masuk ke sini. Kalaupun ada yang mau ditanyakan boleh, silakan. Dibuka sesi tanya jawab dulu aja, boleh. Boleh nanya, Pak? Ya, boleh, silakan. Ini tadi maaf saya kan sambil di kelas nih, Pak. Jadi kesimpulannya untuk mengerjakan modul kelompok itu kalau beda sekolah boleh. Saya kebetulan sama di sekolah itu saya nggak ada temennya untuk bimbingan sama mama bapak. Kalau Aku yang sendiri lainnya gitu. gimana? Kalau yang lainnya gimana, Ibu? Apakah Kalau yang lainnya berkelompok? sejauh ini justru belum ada informasi, masih mandiri aja, belum ada pertemuan Google Meet atau Zoom. Baru pembimbing bapak aja ini saya di sekolah saya yang ada pertemuan dan pembahasan. Ya, makanya yang saya tahu itu boleh berkelompok, yang satu pendamping, belum ada penjelasan yang lain begitu. Iya, Jadi berarti rata-rata saling, ya gimana Bu? Iya, berarti saya kan sendiri nih Pak, berarti individu dong. Pembimbing bapak di sekolah saya. Boleh, boleh mandiri Bu. Oh boleh. Dan sebenarnya gini, mungkin itu mah teknis ya. Teknis sebenarnya. Dan kalau tugas mah bisa Bapak Ibu sharing segala macam. Memang tetap mengumpulkan mah kan masing-masing ya. Betul. Mengumpulkan tetap masing-masing. Cuma mungkin di situ bedanya kalau sendiri mah ya tulis nama sendiri. Kalau kelompok mah tulis A, B, C, D. Bedanya itu aja sebenarnya. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Sebenarnya juga kalau mandiri juga bisa tetap berkolaborasi Bapak Ibu. Cuma mungkin ATM segala macam lah gitu. Silakan Bapak Ibu untuk lebih cerdas begitu ya. Jadi jangan terpaku, aduh Pak saya mah enggak kelompok. Jadi khawatirnya gini, kalau kelompok misalkan menunggu tugas dari yang lain aja begitu. Tapi kalau mandiri kan ada perjuangannya di situ begitu ya. Seperti itu. Kalau kelompok juga bagus sih. Cuma ketika beda pendamping khawatir beda kebijakan, yang itu yang saya sampaikan. Jadi kan ini yang 4 ini kebijakan pendamping. Bisi gini Bu, ku abdi misalkan akhirnya dibolehkan, PT cek pendamping lain nggak boleh gimana? Ya, nanti ibu kasihan gitu ya. Jadi bisi berbeda kebijakan pendamping karena memang ini diberikan kewenangan kepada pendamping masing-masing, begitu. Makanya kalau di sekolah saya kebetulan yang satu pendamping, jadi satu pendamping itu ada 10 orang. Makanya udah aja itu dibuat 2 kelompok. Karena memang kebijakannya ada di pendamping orang tersebut begitu. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya boleh Bu Siti. Boleh silakan. Silakan Bu Bapak. Siti. Oh ya, boleh. Ini apa program CGV ini sampai kapan ya Pak ya? Ini 1 bulan Kak, 1 bulan. Berakhir berarti berakhir Oktober. Ya, jadi kalau di share, udah saya share ya informasinya tentang waktu kegiatan PGP Jabar ini.
Jadi rentangnya itu untuk level 1 itu ya, sesi 3 30 September sampai 4 Oktober untuk modul 1.1 begitu ya. Begitu. Kemudian untuk modul 1.2 kan itu 7 Oktober sampai 11 Oktober ya. Untuk modul 1.3 14 Oktober sampai 18 Oktober. Untuk modul 1.4 21 Oktober sampai dengan 25 Oktober. Karena mungkin nanti yang agak diberikan kelulusan itu di pas aksi nyata membuat video biasanya. Membuat video aksi nyata itu mungkin agak diberikan waktu yang luang itu seperti itu. Ya. Di grup sudah ada Bu ya jadwal pelaksanaannya. Jadi mulainya startnya kan 30 September itu sampai dengan 4 Oktober modul 1.1 itu. Apakah jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Ya, jelas ya. Pak. Makanya di sini di jadwal kegiatan diklat program Guru PJOK Jabar itu modul kita ini modul 1 sesi 3 ya. Itu di jadwalnya 30 September sampai 29 Oktober. Ya. Sekali lagi 30 September sampai 29 Oktober. Kurang lebih 1 bulan ya? Betul ya? Betul Bapak Ibu? Betul, Pak. Kurang lebih 1 bulan karena ini memang mungkin ada harapan dari Jabar ini bagaimana menularkan CGP yang 6 bulan ya kan aslinya Maya, yang harus menulis esai dulu segala macam prosesnya panjang gitu ya. Iya betul, harusnya 6 bulan. Harusnya 6 bulan, waktu saya angkatan 8, saya grup penggerak angkatan 8 itu 6 bulan. Itu luar biasa itu namanya tuh modulnya cukup banyak dan tatap mayanya banyak juga begitu ya. Tapi sekali lagi mungkin namanya itu Jabar ingin disiplin kompetensi itu. Ya, ada kan makna disiplin. Disiplin is a method of training to produce obedience and self-control katanya kan ya. Jadi mungkin ini bagaimana nih Jabar ini mendisiplinkan guru-guru ini supaya meningkat kompetensinya. Mungkin ada pemaksaan di situ sedikit ya. Ada sedikit lah mungkin ya. Karena saya yakin kalau nggak dipaksa mah Bapak Ibu aduh ya dengan beraneka ragam kesibukan Bapak Ibu ya model CGP partisipasinya jarang begitu ya. Kalau nggak dipaksa mah ada sedikit paksaan begitu ya, seolah-olah wajib bagi Bapak Ibu ya. Jadi semuanya sigap ikut begitu. Oke, yang lain boleh silakan. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Boleh, mangga silakan. Ya ini apa? Misalnya nanti kelompok nih ya, terus ya. Kan misalnya pas tugas kelompok kita tetap ngerjain sendiri. Misalnya saya pinginnya mah kelompok, tapi kalau misalnya langsung kan kita jauh-jauh gitu ya, mungkin kan ada kebutuhan sendiri, terus kita tetap mengerjakannya sendiri itu gimana Pak? Ya tidak apa-apa Bu. Yang itu mengumpulkan tugas itu ya Pak ya? Ya pokoknya mas saya mah ada tugas Bapak Ibu kumpulin saya nilai gitu aja Bu. Oh gitu, walaupun itu tugas kelompok ya gitu ya? Ya beda-bedain dikit lah gitu. Kalau memang itu mandiri kan. Bedain dikit ya misalkan asana backgroundnya pink jadi berem gitu nah. Mandiri. Ya. Baik, terima kasih. Kalau kelompok memang harus sama. Mungkin sudah ada apa ya kesepakatan ataupun sudah ada ngobrol. Biasanya kelompok itu targetnya memang harus mirip. Tapi kalau mandiri beda gitu ya. Seperti itu. Oh, berarti kalau tugas kelompok dikerjakan sendiri nanti nilainya beda ya Pak? Lebih. Ya pokoknya saya akan nilai gitu aja ya Pak. Bapak Ibu nilai, saya akan sesuaikan dengan rubriknya. Pokoknya saya nggak akan melihat apakah ini mandiri atau kelompok, ada tugas, pokoknya Bapak Ibu mengumpulkan ya targetnya. Saya nilai itu aja. Iya, baik. Mohon. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu.
Ada mungkin yang masih penasaran mau bertanya lagi? Ya Pak, izin bertanya Pak. Jadi untuk modul tambahannya itu bisa berkelompok, sedangkan untuk modul berikutnya itu pekerjaan mandiri gitu maksudnya Pak, kesimpulannya ya Pak? Betul. Karena kan nanti ada misalkan nggak mungkin ketika aksi nyata, misalkan membuat modul ajar, nggak mungkin kelompok, begitu pasti tiap sekolah punya karakter masing-masing, begitu ya. Oh ini mah apresiasinya dalam bentuk seperti ini, misalkan ya. Ini mah bahkan ada apresiasi kepada sesuatu berupa barang, misalkan ya. Bahkan Ibu EN itu kan harusnya kepada siswa yang nggak punya ini guru memberikan jajan gitu ya. Ibu EN itu sampai menyatakan seperti itu. Saking kasihan mungkin kepada peserta didik supaya semangat. Kalau dulu memang ketika saya CGP ini memang belum muncul yang kasih sayang itu, jadi baru muncul itu emosional gitu ya, KSE. Jadi siswa teknik stop begitu ya. Kemudian diferensiasi gitu ya. Kemudian namanya tuh SCL begitu ya. Jadi berpusat pada peserta didik, kemudian guru sifatnya menuntun, kayak gitu, tidak boleh. Oh ini salah, ini tidak benar, jadi kan kurang bagus. Oh ini apresiasi dulu kan. Oh ini adik-adik ini tugasnya bagus, sudah mengumpulkan. Hanya ini kalau bisa ininya diperbaiki lagi ya, semangat terus gitu ya. Jadi ada terima kasih dulu karena dia udah mau mengumpulkan. Kemudian kalau ada salah, kalau bisa sih ini misalkan tugasnya ini bagaimana ya. Semangat ya, diakhiri dengan semangat katanya ya, memberikan motivasi kepada peserta didik. Boleh silakan yang lain. Kalau sudah tidak ada kita masuk ke refleksi aja. Saya tanya kalau di grup ini udah masuk semuanya ya? 25 Bapak Ibu guru udah masuk semuanya? Kalau ada, semoga sudah lengkap Pak. Ya, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya, udah jelas Bapak Ibu? Ya Pak, intinya bahwa kalau sekolahnya jauh-jauh, intinya kan kita mengerjakan, dikumpulkan, Bapak meneliti, merefleksi, memberikan nilai gitu ya. Soalnya saya kan sama teman-teman tuh sekolahnya jauh-jauh. Iya betul Bu, begitu, silakan. Pak. Saya memberikan inilah kemudahan. Oke, untuk refleksi silakan yang Alhamdulillah nih. Nilainya pasti baik-baik kan Pak ya. Insya Allah saya akan coba maksimalkan begitu Pak Ibu. Mudah-mudahan nilainya sadayana 80 kaluhur gitu ya. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Minimal Bapak Ibu mengerjakan tugas, kemudian tatap maya hadir begitu ya. Jadi kan pasti pendamping juga ingin memberikan udah sesuai KHD lah. Ini mah rajin segala macam gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, boleh untuk refleksi lah. Atau kita mau menggunakan metode nih. Refleksi boleh? Boleh. Ya. Mangga Bapak. Bapak Ibu silakan yang mau refleksi. Misalkan ketika mengikuti kegiatan PGP ini bagaimana nih misalkannya tantangannya, harapannya begitu ya. Terus perasaannya ketika terpanggil, sementara Bapak Ibu misalkan terpanggil PPG juga, sedang MOC juga begitu ya. Jadi perasaan terus harapannya, tantangannya seperti apa gitu ya refleksinya. Boleh Ibu Siti Masito, mangga. Saya ya Pak. Ya, kalau harapan saya dengan adanya PGP ini bertambah silaturahmi satu, yang kedua bertambah ilmu satu,
kemudian juga tentu memberikan manfaat untuk kegiatan kita dalam proses KBM. Itu aja Pak, harapan saya dalam mengikuti PGP ini. Di samping kesibukan kita sebagai tenaga pengajar, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semuanya dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik, begitu Bapak. Itu aja, terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Ibu Siti ya yang luar biasa sudah menyampaikan refleksi terakhir. Barusan Ibu Siti Syifa ya sepertinya mau menyampaikan refleksi terakhir. Ya, harapannya semoga saya menambahkan aja harapannya mudah-mudahan pembimbing kita itu selalu sehat, amin, selalu sabar dalam membimbing. Ya mungkin di sini Pak ada teman-teman kita juga yang umurnya sudah banyak atau konsentrasinya sudah terbagi-bagi banyak sehingga mungkin nanti ada nanya lagi. Nah, kita doakan mudah-mudahan Pak Nanang selalu diberi kesehatan dan kesabaran dalam kita. Amin. Oke, Bapak Ibu kita masuk kepada sesi terakhir untuk foto bersama. Karena ini foto bersama ini mohon kameranya dibuka ya, supaya saya juga sambil mengenal begitu ya. Khawatir tertukar iya nih Ibu Siti yang harusnya 90 jadi 80 misalkan ya. Makanya dibuka kameranya Bapak Ibu silakan. Kira-kira nih yang mau memberikan kebaikan siapa ya? Yang mau moto biasanya ada laptopnya yang bisa tampil semuanya. Yang mau berbuat kebaikan boleh. Nanti di share di grup ini sebagai tanda bukti bahwa Bapak Ibu sudah tatap maya hadir begitu. Ini buktinya fotonya seperti itu. Siapa yang mau berbuat baik boleh. Ibu Siti Nur Hasanah boleh. Mohon maaf Pak, ini laptop saya jadul nih jadi kendala di situ. Mohon maaf Pak, yang lain coba yang lebih. Boleh Ibu Siti Raisa, mungkin Ibu Siti Raisa boleh. Yang pakai laptop mungkin lebih mudah Pak. Maaf saya pakai HP. Ya. Ada mungkin dari peserta? Saya pakai HP sih sayangnya. Ibu Riri siap Ibu Riri? Bu Riri Arifah mangga. Ada ini dari peserta? Tinggal di print screen Bu, ada tulisan PRT SCR itu tinggal diklik aja. Ya. Pojok kanan atas. Di tombol. Di keyboardnya. Saya akan coba kalau nggak ada. Nah, iya sebelah kanan Bu Riri. Di tombol keyboard. Di keyboardnya bukan di layar. Ada tulisan PRT SCR. Dari tadi ini bapak-bapaknya belum muncul ya? Oh iya. Sebentar ya Pak, saya masuk ke laptop dulu deh kalau gitu. Maaf saya gaptek. Ayo udah. Saya aja boleh Pak, saya aja boleh. Ya boleh yang bersedia. Udah ada. Oh udah ada. Ya. Tapi ada beberapa yang belum tampil kameranya, nggak apa-apa ya Pak? Ya Mas mungkin ada jaringan ya, boleh? Enggak Ibu Siska? Ya. Siap Bapak Ibu. Oke, resmi dulu Bapak Ibu ya, resmi dulu. 1, 2, 3. Ya. Sebentar. Saya
Saya langsung kirim ke grup aja ya, Pak. Boleh, boleh, boleh. Sekali lagi. Nah, yang kedua gaya bebas, enggak. Gaya bebas ibu-ibu mangga. Gaya ibu-ibu. Nah. Jadi pertemuan pertama oke begitu. Jadi tanda oke-nya. Baik, 1, 2, 3. Ya, saya kirim lagi. Oke, terima kasih banyak Ibu Siska. Baik. Ibu Sinda mah berdua, hebat. Sama siapa Bu Sinda? Teman saya Pak, itu kenal dengan Bu Siti, katanya SMK 10. Oh iya. Oke, Bapak Ibu kita akhiri dulu dengan ucapan hamdalah ya, sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak. Terima kasih.